Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari mahasiswa Fakultas Universitas Nias Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Calvin Andika Telambanua, NIM 2222011070. Yang menjadi tugas kami kali ini mengenai mata kuliah riset operasi. Baik, langsung saja yang menjadi pembahasan kami kali ini mengenai metode simplex kasus minimas. Baik, langsung saja ini penjelasan dari kami. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang mengenai metode simplex untuk menyelesaikan masalah kasus minimisasi. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan dua metode. Nah, ada dua metode untuk menyelesaikan masalah minimisasi ini. Metode yang pertama, kasus minimisasi ini, metode yang pertama, mengapa demikian? Min Z sama saja memaksimumkan min Z. Kemudian langkah-langkah selanjutnya sama persis seperti pengerjaannya ketika kita mengerjakan kasus minimisasi. Metode yang kedua, ya, kita tidak perlu mengubah soal minimisasi ini ke bentuk minimisasi ini. Hanya bedanya pada saat pemilihan kolom kunci. Ya, kita ingat kembali bahwa kasus minimisasi pemilihan kolom kunci itu adalah kita lihat dalam garis ke 0 yang dimana unsur paling negatif. Sementara itu untuk kasus minimisasi ini, ya, kita lihat mana yang ada di baris ke-6 ini, di mana nilai yang paling positif. Itulah angka yang kita pilih kolom kunci. Di baris ke-0 ada sudah non positif semua. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat soal berikut ini. Jadi ini dia soalnya. Contoh, min Z sama dengan 2x2 dengan kendala x1 dikurang x2 sama dengan 4, s1 dikurang x2 dikurang sama dengan 0, dan tandanya s2 nya sama dengan 0, 20. Ini sangat sederhana, kurang dari atau sama dengan semua. Nah, kalau nanti kita sama semua yang memiliki konsleng bisa tanda sama dengan, itu nanti kita akan menggunakan metode Big M. Di video selanjutnya akan kita bahas. Nah, kita lengkapi pada fokus ini, kasus minimisasi ini. Oke, kita mulai dengan metode yang pertama. Ya, pada saat ujian kita akan bisa menggunakan metode ini, ya. Kita silakan mana yang nyaman. Nah, untuk metode yang pertama, kita ubah fungsi objektif dalam bentuk min Z yang ada membentuk dalam bentuk maksi Z min 2. Berarti kita punya maksimumkan min Z. Nah, sini kita punya dalam bentuk 2x1 dikurang x32. Itu Z nya. Sekarang min Z nya adalah ini, lawannya berarti min 2x1 dengan x dengan demikian saja. Ini sangat sederhana dengan pengerjaan ini, ya, meminimumkan Z min Z untuk memaksimumkan max atau Z. Ciri khas dari metode simplex ini, kita ubah kosreng ini menjadi bentuk, ya, sehingga kita punya x1 ditambah x1 sama dengan 4. Ya, kita ingat bahwasanya satu variabel untuk koslin yang kedua, S1 dikurang S2 ditambah. Nah, sementara itu, ya, fungsi objektifnya dalam bentuk standar, dan kita punya min Z, ya, ditambah 2x1 dikurang 3x2
kurang X1 kurang 0 X2 sama dengan 0. Itu hasilnya sama seperti ini. Ya, sekarang kita masuk dari tabel, kita ubah 2 X1 X1. Ya, kita masukkan atau kita buat tabel. Untuk tabel ya, jangan kita letakkan Z sebagai variabel yang terlibat, tetapi kita letakkan ya itu yang ada di kolom min Z X1 X2 X1 X2, dan jangan lupa letakkan RFS. Kita tulis koefisiennya itu 1 2 min 3 ya, selanjutnya 0 0 ya. Oke, sekarang kita apakah tabel ini sudah optimal? Tentunya tidak, karena ada unsur yang memiliki ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita pilih kolom kunci. Untuk memiliki kolom kunci tentunya mana ada di baris itu yang ada tandanya, baris ke 0, baris ke 1, baris kedua, itu yang paling negatif. Yang satu-satunya adalah ya di sini ya, yang ada min 3 itu. Di situ ada kolom kunci. Nah, sementara itu untuk memilih baris kunci ya, kita hitung rasionya. Rasionya adalah kita bandingkan yang kita bagi antara X unsur yang ada di kolom kunci. Nah, yang kita punya di sini ya, yang ini ya, 4 dibagi 1 yaitu 4. Yang baris kedua ini tidak boleh karena ada yang negatif 1 ya. Baik, kita lengkapi basisnya ya, ini min Z yang itu X1 S2. Nah, ingat di dalam baris kunci unsur di kunci. Nah, inilah yang memiliki yang ada tanda yang warna kuning itu unsur kuning itu. Ya, jadi kita masuk ke tabel yang kedua ya, kita berus operasi sehingga jadi 00. Itu yang ada di tabel yang warna merah tersebut. Ini operasi ya, dapat saudara lihat operasi baris dasar ya. Baik, saya akan menulisnya B1 sama dengan B2 karena di kolom kunci ada ya, di kunci kita jadikan 0 dengan caranya B0 adalah memulai ditambah 3 dikali B1 ya, atau boleh kita kali ya, kebetulan ini unsurnya ini sudah 1. Sementara itu B2 adalah B2 ditambah B2 ditambah dengan B1 asal. Silakan kita buat, dioperasikan ya, langsung kita tulis saja, kita tambah itu hasilnya ya. Ya, tabelnya seperti ini di samping ya. Ya, sekarang kita masuk ke tabel yang kedua. Kita lihat apakah udah optimal. Tentunya yang kuning itu udah optimal ya. Minimisasi unsur-unsur barisnya sudah tidak ada yang negatif, sehingga ini adalah tabel yang optimal dengan selisih X2 sama dengan X4 sama dengan 10 dan nilai-nilai min Z nya adalah 12. Oke. Nah, hati-hati kita perhatikan ada min Z nya adalah 12. Kalau berarti itu yang saya tulis itu adalah hasilnya min 12. Nah, itu dia pengerjaan kasus minimisasi untuk metode yang pertama. Berarti udah clear ya, kita bisa pahami karena saya sudah menulisnya, sudah menerapkannya. Semoga saudara memahami apa yang saya kerjakan. Oke, kita lanjut metode yang kedua. Nah, ini metode yang kedua ini kita akan mengubah bentuk minimisasi mengubah minimalisasi untuk mengubah bentuk minimalisasi. Kita tuangkan dengan yang ada di sini atau kita buat tabel yang ada di sini ya. Nah, sekarang untuk menentukan kolom kunci. Nah, di sini ada bedanya. Pada soal minimisasi kita pilih mana baris yang ke 0 ini memiliki unsur yang paling negatif. Tapi kalau unsur minimisasi kita pilih mana yang baris 0 ini yang memiliki unsur yang paling positif.
Nah, di sini sudah saya tulis cukup jelas yang ada di kolom ini seperti ini. Ya, seperti itu. Ini adalah kolom kuncinya yang sudah saya baris X2 itu, yang sudah saya kolom. Itu yang warna kuning. Ya, jadi kita bagi unsur, bagi unsur-unsur, bagi unsur. Jadi kita punya ini 4. Ini tidak boleh ya, karena kita harus perhatikan dulu mana yang menjadi tabel atau kolom kunci. Ini yang paling kecil seperti itu. Nah, satu-satunya di sini antaranya. Di sini unsur adalah 1. 1 itu yang ada di kolom itu, yang warna merah itu 1. Kita jadikan 0, negatif 1 itu kita, yang 3 itu kita jadikan 0. Kebetulan sudah bernilai 1. Itu adalah kolom kunci. B1, B3, B2 sama dengan aksen, B2 aksen, B2 mula-mula ditambah dengan B1 aksen, ditambah B2 aksen dikurang 1. Ini hasilnya. Jadi kita buat tabel lagi. Kita lihat atau kita perhatikan dulu apakah ini sudah menjadi valid atau udah betul. Nah, untuk kasus minimalisasi ini, kalau unsur-unsur yang baris ini, kedua ini sudah tidak ada lagi yang positif. Nah, kita perhatikan dulu apakah ini betul atau tidak. Nah, yang saya kerjakan ini sudah seperti atau sudah sangat jelas, dikurang 2 sama dengan 4 sama dengan 10. Nah, itu yang saya tulis itu. Nah, saya seperti itu ya metodenya, yang banyak gampang sekali ini. Ya, baik, sudah cukup paham bagi teman-teman yang sudah melihat dari metode yang pertama kita ubah menjadi meminimumkannya, dari pengerjaan pertama dari sampai metode yang kedua. Harus tetap kita lihat, memperhatikan di mana tabel pemilihan kolom kuncinya, mana yang lebih tepat, sehingga kita dapat menghasilkan yang sesuai dengan apa yang ditanya dari soal tersebut. Atau tidak ada yang positif lagi, maka tabel tersebut optimal. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.